Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami datang bersyukur. Kami mau memulai pagi hari ini dengan rasa ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami diberi satu hari lagi, satu kesempatan lagi untuk menikmati hari-hari kami. Kami tahu Tuhan, semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Sama-sama pagi hari ini kami mau bawa setiap hati kami datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mau naikkan ucapan syukur kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami naikkan syukur buat segala kebaikan-Mu, Yesus. Oh, Kau sungguh baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari bersama nyatakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari bersama, ku mau selalu bersyukur. Engkau yang datang dengan hati yang bersyukur pagi hari ini, mari bersama angkat hatimu, naikkan pujian ini bersama, katakan, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, amin. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami selalu mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau setiap hari kami lewati hari-hari kami percaya bukan oleh karena kuat dan gagah kami. Tuhan, Kau senantiasa yang memberi kekuatan buat setiap kami melewati setiap waktu-waktu kami. Kami tahu senantiasa perjalanan hidup kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan hidup kami sampai hari ini. Engkau bekerja senantiasa di dalam setiap perkara hidup kami Tuhan. Kau menyediakan Tuhan waktu yang terbaik bagi setiap kami. Sebab itu kami datang bersyukur, terima kasih untuk setiap kekuatan yang kami terima daripada Engkau. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami sampai hari ini. Ajar hati kami selalu mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih pagi hari ini kami bawa hati kami datang menyembah. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik Engkau, kami datang bersyukur.
mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku nyanyi Hosana bagi Raja, katakan pujian ku sembah di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Raja. Muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari agungkan Dia. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi sama-sama mari naikkan pujian, nyatakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami mau datang kepadamu pagi ini Bapa, sebelum memulai tugas dan aktivitas kami mau mencari Tuhan, kami mau mengenal kebenaran-Mu, kami mau dituntun oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi saudara. Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Karena itu kita patut bersyukur dan menaikkan syukur bagi Tuhan. Dan sebelum kita menjalankan semua aktivitas kita pagi hari ini, biarlah kita mau mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Iya, saya ingin kita baca firman Tuhan 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang 8 berkata begini saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman ini berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan seperti
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang pertama, ingat saudara, iblis itu tidak hanya berdiam, iblis itu berjalan berkeliling, mencari mangsa. Mana yang bisa saya telan ini ya, mana ya. Kalau dia sedang berkeliling, dia lihat saudara lagi kecewa, lagi putus harapan, dia lihat saudara lagi kepahitan, lagi marah, itu yang akan menjadi mangsanya. Ya, setan itu sama seperti singa. Kenapa digambarkan singa? Saudara pernah menonton film kalau singa itu berjalan berkeliling? Ya, yang pertama, singa itu kalau berjalan berkeliling mencari mangsa, dia biasanya mencari kawanan-kawanan rusa atau sapi atau apapun yang sendirian, yang terlepas dari kelompok. Kenapa? Karena itu lebih mudah diserang, ya. Iblis itu mencari mangsa, berjalan berkeliling mencari mangsa, itu ada kriteria. Orang yang akan diserang setan itu ada kriterianya. Biasanya orang itu menyendiri, ya terpuruk dalam keadaan ya sakit hati, kepahitan, kecewa, khawatir, takut. Ini adalah energi-energi negatif yang mengundang iblis datang dalam hidup kita. Kenapa firman Tuhan bilang bersukacitalah, hati yang gembira, obat yang manjur. Pokoknya amarah, kebencian, kepahitan, dendam, perselisihan, pertengkaran, kekhawatiran, ketakutan, itu adalah energi negatif yang menarik setan datang. Ya, tetapi sebaliknya saudara, sukacita, damai sejahtera, kerukunan, ya lalu apa lagi? Hati yang bersyukur, itu energi positif yang membuat setan tidak bisa datang. Jadi ingat, yang pertama, iblis itu berjalan berkeliling, dia nggak diam, dia berjalan mencari mangsa. Jangan sampai kita didapati iblis menjadi mangsanya iblis karena kita khawatir, kita takut. Ya, setan itu tahu, ya dia bisa melihat, dia bisa ya tahu keadaan kita, apalagi kita bicara. Ya, setan itu tahu keadaan yang sudah terjadi, tapi yang belum terjadi dia nggak tahu. Jadi jangan percaya pada ramalan atau apapun juga. Tapi setan bisa tahu yang sudah terjadi, bahkan yang sedang terjadi. Dia tahu ketika saudara bilang, saya ini, saya kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan tuh begitu. Jadi setan mencari mangsa yang bisa ditelan. Ya, berjalan seperti singa berkeliling. Singa itu kalau berkeliling dia pantau dari jauh. Ini lawannya, oh dia sudah menyendiri, gak ada orang. Jadi hati-hati saudara ya, jangan suka-suka menyendiri, jangan suka-suka kepahitan, jangan suka-suka kecewa, jangan suka marah. Kita buang semua energi-energi negatif yang dapat mengundang dan menarik setan datang dalam hidup kita. Tapi mari kita mulai belajar dengan energi positif, hidup dalam damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan dan lain sebagainya. Yang ke-9 di sana dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Apa yang harus kita lakukan ketika iblis datang menyerang kita? Ya, iblis datang menyerang, membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita gak percaya pada firman Tuhan. Berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan iblis itu dengan iman yang teguh. Saudara, pertama kali iblis menyerang itu di mana? Di pikiran kita. Waktu kita lagi takut, waktu kita lagi kecewa, waktu kita lagi pahit, iblis biasanya datang. Iya kan? Memang itu orang itu, dia itu gini. Lalu itu semakin dalam masuk dalam diri kita. Ya, iya, Tuhanmu di mana? Buktinya kamu utang gak bisa bayar-bayar. Ya, saudara, jangan menjadi orang yang pesimis, yang tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menyerah dan menerima semua yang iblis tanamkan di dalam benakmu. Alkitab berkata, lawan dia dengan iman yang teguh. Ya, lawan setan dengan iman yang teguh. Perkatakan, iblis, aku percaya aku punya Tuhan yang dahsyat. Sekalipun mungkin sekarang hutang belum bisa dibayar, tapi aku tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Aku pasti bisa melewati hal ini. Lawan iblis dengan iman. Apa itu iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, iman itu adalah apa? Firman yang kita percayai, yang kita perkatakan. Jangan pernah berhenti memperkatakan firman, terutama ketika engkau diserang oleh setan. Perkatakan firman. Ketika setan bilang keadaanmu buruk, keadaan, aku percaya Tuhanku dahsyat.
Aku percaya Tuhanku sanggup. Perkatakan, lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia juga menanggung penderitaan yang sama. Nah, ini yang saya mau bilang. Saudara, ketika engkau sedang mengalami pergumulan, entah itu keuangan, entah itu dikecewakan atau apapun, saudara enggak usah terlalu alay lebay. Ya, kenapa? Karena bukan cuma saudara yang mengalami. Semua orang di seluruh dunia juga menanggung penderitaan yang sama. Saya juga pernah melewati masa-masa sulit di hidup saya. Ya, ingat, semua kita harus berperang. Ya, karena semua orang akan mengalami hal yang sama. Setan akan membujuk, bahkan akan membuat iman kita terpuruk. Jadi gak usah terlalu alay lebay ketika saat ini saudara sudah diizinkan masuk dalam ujian keuangan, dalam ujian apapun di hidup ini. Saudara, jangan terlalu merasa bahwa kita ini hanya sendiri. Banyak orang di seluruh dunia sedang mengalami penderitaan yang sama. Mari tetap berharap pada Tuhan. Ya, ayat yang ke-10 berkata, ya, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi ingat, kita akan diizinkan menderita seketika lamanya. Apa maksudnya seketika lamanya? Sesuai waktu Tuhan. Kalau saudara hari ini sedang diproses, jangan mau cepat-cepat keluar dari proses itu. Tuhan punya rencana atas hidup kita dan Dia mau kita mengerti rencananya. Di balik semua masalah yang kita hadapi itu pasti ada rencana Tuhan. Ya, bagian kita menjalaninya dengan bersyukur biar Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi ayat ini berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu, ya, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ingat, persoalan yang kita hadapi ada time limitnya. Masalah yang kita hadapi ada time limitnya. Jangan coba tolong Tuhan. Jangan coba minta pertolongan pada orang lain. Duduk di kaki Tuhan dan berharaplah. Karena Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang sanggup lebih dari siapapun. Dialah yang sanggup menolong kita. Mari kita mau merenungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menuruti firman-Mu Bapa. Kami mau lawan iblis dengan iman yang teguh. Iblis sedang berjalan mencari orang yang dapat ditelan. Kami bukanlah orang-orang yang bisa ditelan oleh iblis, karena kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami setia pada kebenaran-Mu. Mari katakan sama-sama pujian ini di hadapan Tuhan, saudara. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Bapa ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Bapa, ajar kami Tuhan untuk setia melakukan firman-Mu, taat pada kebenaran-Mu. Kami tidak ingin menjadi mangsanya iblis. Kami ingin menjadi orang-orang yang melawan iblis dengan iman kami yang teguh kepada Tuhan, memperkatakan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa hari ini, mereka yang bekerja dari rumah, yang bekerja di luar rumah, yang bekerja di luar kota. Tuhan menyertai, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan atau apapun. Kami percaya kasih dan perlindungan Tuhan senantiasa ada atas kami. Kami selalu menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bahkan terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Tuhan, menjadikan apa yang Kau lakukan dengan tanganmu berhasil, hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan shalom.